Suara misterius muncul di rimba Papua sebelum TNI gempur sarang UPM. Prajurit Tentara Nasional Indonesia baru saja menggempur salah satu markas persembunyian kelompok bersenjata organisasi Papua Merdeka yang berada di dalam hutan lebat di distrik Dal, Kabupaten Nduga, Papua. Dalam penyerbuan tersebut, prajurit TNI tak cuma berhasil menguasai markas kelompok bersenjata itu, tapi juga melumpuhkan seorang anggota UPM hingga tewas tak bernyawa di lokasi penyerbuan. Dari informasi yang dihimpun Viva Militer Selasa 6 Oktober, ternyata ada fakta menarik dalam penemuan markas bersembunyi UPM di hutan itu. Ternyata markas UPM itu ditemukan prajurit TNI secara tak sengaja saat melakukan patroli keamanan. Jadi awalnya prajurit TNI yang terbagi dalam 3 tim, yaitu tim Saka, tim Jelangkung, dan tim Naga Bonar, mendengar suara teriakan misterius dari dalam hutan. Tim pun bergerak menelusuri arah suara teriakan itu. Waktu itu hari masih siang, sekitar pukul 12.30 WIT. Dan setelah ditelusuri dari ketinggian, tim melihat kepulan asap. Setelah diselidiki, ternyata kepulan asap itu berasal dari sebuah gubuk alias honai dalam bahasa setempat. Kecurigaan pun menguat ketika tim melihat ada antena di honai itu. Pengepungan pun dilakukan. Ketiga tim membagi tugas. Tak berapa lama, kecurigaan pun terbukti. 2 pria keluar dan salah satunya sembari menenteng senjata laras panjang. Selain kedua pria itu, tim TNI juga memperkirakan ada lebih dari 3 orang lain berada di dalam honai. Tim TNI pun tak membuang-buang waktu lagi. Pasukan tim Jelangkung langsung menyerang dengan melepaskan tembakan ke arah 2 pria yang berada di luar. Kontak senjata pun pecah. Cukup malam, hampir 15 menit. Karena terdesak, orang-orang di dalam honai memilih melarikan diri dengan cara menjebol dinding sebagian belakang honai. Mereka kabur ke hutan belantara melalui sungai yang ada di belakang honai hingga akhir hilang dari pandangan. Meski tak ada lagi perlawanan, prajurit TNI mau sembrono masuk ke honai. Mereka menanti sampai situasi benar-benar aman dan menanti langit gelap. Dan sebelum menyergap ke honai, prajurit TNI melakukan siraman tembakan. Setelah dipastikan aman, barulah tim Saka bergerak ke honai dan di lokasi ditemukan 1 jenazah anggota UPM berikut beberapa barang bukti. Setelah melakukan sterilisasi, pasukan dari ketiga tim itu bergerak mundur menuju pos utama di Dal. Lokasi latihan perang KKB Papua terdeteksi di puncak gunung. Dilansir dari Jakarta, CNN Indonesia, polisi menggeledah sebuah tempat yang diduga lokasi latihan perang bagi kelompok kriminal bersenjata KKB Papua usai menangkap tersangka kasus dugaan makar Adi Rawai alias Adi, 27 tahun. Penangkapan Adi dilakukan di kawasan Kampung Tua di atas Gunung Impura, distrik Kousiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua. Ia benar digunakan sebagai tempat latihan yang melaksanakan penangkapan dari Polres dan Kodim, kata Kepala Operasi Nemangkawi, Brigjen Ramadhani Hidayat saat dikonfirmasi. Merujuk pada keterangan resmi Satgas Nemangkawi, rumah atau pondok yang digeledah oleh aparat tersebut kerap disebut sebagai markas komando. Lokasinya berada di puncak gunung. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti dari pondok tersebut. Beberapa di antaranya berupa senjata tajam seperti gergaji, badik, sangkur, hingga parang. Hingga ditemukan juga sebuah senjata rakitan. Dalam penggeledahan ditemukan juga seragam pakaian dinas lapangan (PDL) bermotif loreng-loreng lengkap dengan baret berwarna merah. Kemudian
Terdapat juga kemeja taktikal berbendera bintang kejora. Selain itu, kata dia, polisi turut mengamankan sejumlah atribut berkaitan dengan bintang kejora seperti bendera, ikat kepala, dan buku-buku referendum. Namun demikian, dalam penggeledahan tersebut, polisi tak menemukan sejumlah alat komunikasi ataupun elektronik yang digunakan oleh para tersangka. Dalam hal ini, mereka diduga berkaitan dengan kelompok separatis bersenjata yang telah ditetapkan sebagai teroris di Indonesia. Polisi, kata dia, menduga bahwa tersangka lain dalam perkara tersebut sudah mengamankan sejumlah barang bukti lain saat meninggalkan markas tersebut. Yang jelas sudah sampai TKP, situasi sepi atau ditinggalkan dalam keadaan kosong. Jadi kemungkinan semua yang berkaitan BB barang bukti lain tidak ada atau sudah dibawa mereka, tambah Ramadhani. Dalam perkara ini masih ada 3 tersangka yang telah dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang DPO alias buron. Mereka masing-masing berinisial HM, PM, dan YR. Sementara Adi Rawai dijerat pasal 106 KUHP Jo pasal 55 KUHP ayat 1 ke 1 KUHP dan garis miring atau pasal 1110 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebagai informasi, penangkapan ini dilakukan usai aparat TNI Polri melakukan penyelidikan di kawasan distrik Kosiwo lantaran menduga ada pergerakan militansi KKB.